Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. New Chapter Message hari ini berjudul Saat Realita Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi. Sahabat Bapak Ibu, pernah tidak kita mendapati bahwa realita kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Kita mengharapkan A tetapi yang justru terjadi B. Dan itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Tentu kita pernah ya, bahkan kita seringkali mengalami hal-hal tersebut. Betul tidak? Apalagi kalau kita sudah berekspektasi yang tinggi terhadap sesuatu, tetapi akhirnya dan ternyata realita tidak sesuai, bahkan berbanding terbalik dengan ekspektasi kita. Sehingga menimbulkan respon yang kita bisa sering jengkel, kita kesal, kita marah, dan tidak sedikit juga kita kecewa. Bahkan ada juga yang langsung sering menyalahkan keadaan maupun orang di sekitar kita. Dan tidak sedikit juga selanjutnya kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Nah, pernah tidak kita berpikir kenapa ya kok sampai bisa seperti itu? Kita ini sahabat Bapak Ibu, manusia memiliki kebiasaan saat berekspektasi terhadap sesuatu hal, maka dalam realitanya juga harus sesuai dengan ekspektasi kita. Maunya sesuai dengan skenario kita. Sehingga kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita, maka kita mulai meresponinya dengan buruk. Dan sebagian besar seperti itu. Nah, mari kita dengar bersama dalam Matius 2 ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Sangat menarik ya kisah dari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Pernah tidak terpikir yang lahir itu Sang Juru Selamat loh, tetapi kok kayak bukan Sang Juru Selamat yang lahir? Dalam ayat Alkitab yang barusan kita dengar disebutkan bahwa anak yang merupakan Sang Juru Selamat bagi kita seluruh umat manusia hendak dibunuh. Dan pernah tidak kita terpikir kenapa sih Tuhan atau Allah tidak bunuh saja Herodes, supaya anak yang merupakan Sang Juru Selamat bagi seluruh umat manusia tidak terganggu dalam menjalankan tugas sebagai Juru Selamat umat manusia. Kan simple seperti itu. Pernah tidak kita berpikir mengenai apa yang Yusuf pikirkan? Nah, tentunya kalau kita menjadi Yusuf, pasti kita sudah berekspektasi bahwa nih yang lahir kan Juru Selamat, tentu hidupku akan aman-aman saja. Tentunya akan ada penyertaan Tuhan yang menurut ekspektasi kita seperti itu. Tetapi sayang sahabat Bapak Ibu, ekspektasi itu berbanding terbalik dengan realita. Akhirnya apa? Yusuf menyingkir. Sesuai dengan firman Tuhan yang selanjutnya, Yusuf langsung bangun, mengambil anak itu serta ibunya lari ke Mesir, tinggal di sana. Sehingga Bapak Ibu, kiranya melalui ini chapter message yang singkat ini kita bisa belajar loh, bahwa kebanyakan dari kita mengalami realitas hidup yang berbanding terbalik dengan ekspektasi kita. Nah, tapi kita mari belajar melihat dari sudut pandang Tuhan melihat, di mana dalam segala hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang dikasihi Allah, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kiranya New Chapter Message hari ini memberkati kita sekalian ya. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. God bless you all.